kabar ini Bu Almi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Nurul. Alhamdulillah. Bu Almi, kemarin kan saya ada bilang sama Bu Almi nih, saya mau izin masuk ke kelasnya untuk mengamati pembelajaran di kelas Ibu. Jadi sebelum saya mengikuti pembelajaran Ibu, saya mau minta izin ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Apakah boleh, Bu? Boleh Bu, silahkan. Baik. Ya. Kalau gitu langsung saja, Bu ya. Iya Bu. Jadi di sini saya ingin menanyakan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan pada materi pembelajaran hari ini apa, Bu? Jadi yang ingin saya sampaikan yaitu dalam segi melalui pendekatan saintifik dan juga adanya model problem based learning di mana peserta didik dapat terbiasa dalam segi membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa berpikir kritis dan ilmu pengetahuan teknologi adalah perintah agama serta membiasakan adanya rasa ingin tahu, adanya berpikir kritis, kreatif, adaptif, serta terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi atau dinamakan dengan iptek ya Bu. Oh iya, baik. Jadi lalu untuk tujuan pembelajaran tadi, area yang ingin Ibu capai apa nih, Bu? Jadi area yang akan saya capai yaitu dari segi peserta didik dapat selalu aktif dan dapat menyelesaikan berbagai macam tugas secara mandiri dan juga dapat bertanggung jawab ya Bu. Untuk mengembangkan area yang dapat dicapai, kemudian tujuan pembelajaran Ibu tadi, strategi apa yang Ibu persiapkan? Jadi saya menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan saintifik, model pembelajaran problem based learning, dan adanya sebuah penugasan individu Bu. Oh iya, baik. Mungkin itu saja Bu ya, pertanyaan dari saya. Saya tidak sabar nih untuk mengikuti pembelajaran Ibu. Boleh Bu. Ya, mohon maaf nanti anggap aja saya tidak ada. Saya tidak akan mengganggu pembelajaran Ibu. Saya hanya mengamati dari belakang sesuai dengan yang ingin Ibu capai tadi ya. Dalam pengembangannya tujuan pembelajaran. Jadi saya hanya mengamati sampai di situ saja. Baik, mungkin itu saja Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketua kelas boleh dipimpin doa dulu terlebih dahulu. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu untuk memastikan kehadiran dari kelas 11.4. Alif, Alicia, Chandra Kirana, Elsa, Henry, Inaya, Lafidini, Rozi, Arjun, Anas, Ripki,
Mulyani, Novita, Nur Amalina, Nur Amanda, Nur Fiana, Nur Intan, Nur Aini, Rahmat. Kemarin ada WA Ibu sakit ya. Ramadhani, Rima, Selfie, Sofi, Bulan. Oke. Ada yang terlewat atau sudah semua dipanggil? Sudah semua? Oke. Hari ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya. Kemarin kita sudah mengerjakan beberapa tugas, yaitu adanya sebuah catatan dan juga maju presentasi dalam segi membaca surah, tapi hanya beberapa ayat saja. Sudah adanya presentasi dan juga beberapa anak mungkin ada tugasnya yang terlambat sebelumnya, tetapi sudah sebagian ada yang menyusul. Nah, di sini tema yang kemarin yaitu masih sama, yaitu tentang membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek, sama seperti yang kemarin. Kemarin yang sudah kita lakukan yaitu dalam Quran Surah Ali Imran dengan Quran Surah Ar-Rahman. Jadi ada dua surah yang sudah kalian lakukan dan maju satu-satu ke depan dengan bacaan yang sudah lumayan berkembang. Karena ada beberapa teman dalam tahap sudah lancar, ada yang masih kurang, ada juga yang memang belum bisa sama sekali. Jadi masih menggunakan media tulisan Latin, ada beberapa. Tetapi dalam segi keseluruhan sudah bisa mengenal akan sebuah huruf. Jadi sudah lumayan maksimal dari kelas 11.4. Nah, di sini materi kita selanjutnya yaitu berpikir kritis. Apa sih yang kalian ketahui dalam segi berpikir kritis? Adanya tahapan apa kalau kalian diberi pertanyaan berpikir kritis? Berpikir kritis adanya apa? Adanya rasa apa? Rasanya penasaran, rasa ingin tahu, pengennya dapat jawaban lebih cepat misalnya. Tetapi dengan menggunakan media apa? Ada yang dari segi pengalaman, karena sudah pernah membaca. Ada juga dalam media lain, misalnya kalian menggunakan handphone. Jadi ada teman-teman kalau mau melihat atau mencari sebuah jawaban harus lihat dari segi media lain, yaitu dengan menggunakan Google. Ada juga yang sudah ada pengalaman, berarti mereka hanya akan menjawab dari versi atau pengalamannya saja. Misalnya nih, Bu, saya dulu sudah pernah nih menghafalkan dalam segi Quran surah Ar-Rahman, karena dulu waktu saya TPA, saya pernah Bu menghafalkan Quran surah Ar-Rahman. Jadi ketika saya ingin lulus, saya harus bisa dalam segi menghafalkan Quran surah tersebut. Tetapi kalau di sini
dalam Quran surah Ar-Rahman hanya ada 1 ayat saja yang kemarin. Dan itu masih dalam segi media tidak dihafalkan, masih menggunakan bacaan saja. Kalau dulu kalian waktu SD berarti adanya tempat pengajian Al-Quran atau dinamakan dengan TPA, di mana setiap anak wajib untuk ngapain? Menghafalkan setiap surah-surahnya. Jadi ada anak-anak yang memang sudah terbiasa dalam segi menghafal. Kalau sekarang anak-anak jarang menghafal ya, lebih banyak terpengaruh akan iptek. Iptek ini sebenarnya pengaruhnya sangat bagus. Adanya teknologi, tetapi ternyata bisa memudarkan dalam segi ingatan kita. Oh dulu Bu, saya waktu TK, waktu SD, waktu SMP ingat semua. Surah-surah bisa. Bahkan bacaan sholat saja memang sudah wajib kita lakukan. Ternyata ekspektasi kita tidak selalu sama ya Bu. Ternyata semakin dewasa, ilmu kita ternyata semakin pudar, Bu. Ada bahkan tidak bisa membaca Al-Quran. Bacaan sholat saja masih terbata-bata atau lupa. Bilangnya apa? Lama Bu, sudah saya tidak baca. Padahal sebenarnya dari segi sholat saja kita harus selalu membaca karena wajib. Kalau Al-Quran, mungkin dalam segi pembelajaran, semuanya punya di rumah masing-masing ya, ada ya Al-Quran ya. Tetapi dalam segi membaca, kita tidak bisa memaksakan semua orang untuk setiap hari baca. Jadi keinginan masing-masing. Kalau kemarin Ibu masukin kalian dalam segi kegiatan kataman, berarti sudah ada listnya. Oh dari kelas 11-4 ada 15 contohnya. Jadi ada anak-anak yang memang dalam segi berpikirnya sudah bagus nih. Oh iya, saya tanpa diberi paksaan ya, diberi paksaan oleh Ibu Almi, dia tidak ingin adanya kesulitan kepada wali kelas. Jadi sudah langsung list namanya tanpa harus adanya paksaan. Jadi di setiap kelas diwajibkan untuk mengikuti dalam kegiatan khataman Al-Quran yang dilakukan misalnya 1 bulan sekalikah atau 1 minggu sekalikah. Intinya setiap ada kegiatan kita akan melakukan secara bersama-sama. Lalu dalam segi ilmu pengetahuan dan teknologi, apakah kita selalu membawa Al-Quran? Tidak ya, tetapi karena adanya zaman yang sangat canggih, memudahkan kita membuka di tempat mana saja dengan menggunakan handphone. Jadi bisa kalian buka di Quran digital. Kalau misalnya belum pernah download, ada tuh di Play Store. Namanya Quran digital. Bahkan waktu kita sholat saja, ada jam yang memang berbunyi di HP kita. Jadi setiap jam zuhur berbunyi, jam maghrib berbunyi, tinggal kita nih mau sholat apa tidak. Intinya sudah ada pengingatnya juga. Nggak perlu kita jauh-jauh pergi ke masjid dulu ya untuk mendengarkan azannya. Ternyata di HP kita bisa berbunyi juga loh, asal kita mengaktifkan alarm tersebut. Lalu dalam segi ilmu pengetahuan dan juga teknologi, pasti banyak media yang memudahkan kalian dalam segi mencari informasi. Sering digunakan HP-nya? Digunakan untuk apa? Mengerjakan tugas sekolah. Ada tugas secara online dan juga secara offline. Misalnya nih, ada beberapa guru yang mengirimkan sebuah link. Contohnya Ibu ingin mengirimkan sebuah tugas, tetapi tugasnya link. Nah, jadi ada durasi waktu yang harus kalian laksanakan. Misalnya waktunya hanya 1 jam, berarti kita harus menyelesaikan dalam waktu 1 jam. Selebihnya dari itu berarti nilainya tidak masuk karena sudah terlambat. Nah, ada juga media yang memang kita gunakan secara langsung atau offline. Jadi setiap anak menggunakan kertas yang sama dalam waktu durasi misalnya 1 jam. Jadi semua menggunakan media kertas. Tetapi karena teknologi sudah sangat canggih, kalian bisa dengan sangat mudah tanpa adanya kertas juga bisa mengerjakan dengan menggunakan media handphone atau HP. Lalu yang pertamanya kalian tidak pernah menulis dengan media yang bagus,
Contohnya adalah hanya menggunakan tulisan tangan. Tetapi ternyata buku yang bagus saja ternyata dari rangkaian tulisan biasa dulu. Lalu kita ketik kembali dengan menggunakan komputer atau laptop. Jadi banyak media yang bisa kita gunakan. Lalu kalau Al-Quran, apakah ada segi pola yang memang bisa kita tulis kembali? Pernah lihat Al-Quran yang kosongan? Pernah lihat? Nah, jadi ada anak yang memang setiap hari beraktivitas, lalu menggunakan waktu luangnya untuk menulis dengan menggunakan Al-Quran kosongan. Dia kosong, polos nih, nggak ada tulisannya, tetapi dia tinggal ngikutin saja sampai diselesaikan dengan juz 30. Berarti lumayan ya waktunya untuk waktu luang. Nah, gimana dalam menjalankan iptek? Apakah kalian sangat menyukai iptek? Ya, sangat suka ya. Apalagi sekarang medianya mudah. Teman kita misalnya di Sulawesi, kita bisa berinteraksi dengan teman yang sangat jauh. Oh iya, gimana kabarnya nih? Kok belum pulang-pulang contohnya. Jadi kita bisa berinteraksi hanya dengan media saja, yaitu handphone. Nah, misalnya nih, Ibu Almi ingin kalian menyelesaikan tugasnya, yaitu menghafal Quran surah Ali Imran atas nama Ramadhani misalnya contoh. Nah, Ramadhani ini tidak pernah masuk. Jadi setiap pelajaran tidak ada contoh. Nah, jadi tugasnya ini ketinggalan. Maka gimana sih dalam usahanya Ramadhani dalam menjalankan tugas-tugasnya? Apakah dia hanya bobok saja di rumah? Tidak ya. Jadi berusaha menghubungi gurunya, lalu membuat sebuah video. Ada juga bisa video call langsung nih. Halo, assalamualaikum Bu Almi. Saya sudah siap nih hafalan saya. Ibu boleh dengarkan saya hari ini dalam segi menyimak yaitu Quran surah Ali Imran. Jadi ibu hanya mengamati saja ya. Ini tanpa editan Bu. Bukan seperti teman-teman nih diedit-edit dulu. Tulisannya ada di dinding sebenarnya Bu. Padahal sebenarnya dia hanya membaca saja, tidak menghafal. Kan kita bisa lihat tuh teman yang memang berusaha berarti matanya fokus. Di HP aja. Kalau dianya nggak fokus berarti gini-gini nih matanya ke bawah ya. Jadi medianya juga kelihatan, mencurigakan nih Ramadhani kok ngelihat ke samping terus. Ternyata ada Alicia yang bawakan kertas di belakang. Nah, jadi kita lihat dalam segi usahanya gimana. Ternyata ada teman-teman yang menggunakan trik khusus. Sekarang sudah canggih tuh. Walaupun video ternyata ada artikelnya di sini. Iya, ngelihat sini matanya tapi ternyata tulisannya ada di dalam. Seperti pembaca berita tuh loh. Nanti kan ada tulisannya di dalam HP. Berita terkini yaitu menceritakan tentang Quran surah Ali Imran. Nah, sama kamu membaca di HP. Tapi dalam segi triknya gimana? Matanya harus fokus nih ke kamera yang bulat. Kalau kita tidak fokus berarti ketahuan nih nyontek di HP. Jadi kan sudah ada teknologi yang canggih. Kalau wajahnya kembar kan beda ya. Ada ingatan dua orang nih. Kadang ada nipu-nipu, satunya yang hafal, satunya nggak hafal. Jadi seolah-olah orang yang sama. Tapi kan kalian tidak kembar semuanya. Jadi berusaha masing-masing dalam segi mengingat sesuatu. Mungkin yang kemarin materi tentang Quran surah Ali Imran, karena diulang-ulang terus, kalian jadi hafal. Ada juga, sudah lupa Bu, padahal diulang ya. Ada 34 siswa sebenarnya, tetapi ada teman kita yang non-muslim. Jadi tidak kita hitung dalam segi pembelajaran. Dia tidak mengikuti dalam segi pelajaran kita. Tetapi ini adalah orang-orang yang nyata di mana setiap kegiatan agama berarti kalian berinteraksi secara bersama-sama. Jadi nggak usah fokus, Bu, dia tidak masuk. Berarti kan dia memang non-muslim. Kita memberi toleran. Kalau dia mau ikut kita berarti tidak apa-apa. Kalau dia mau nyempil di belakang tidak apa-apa. Intinya ibu juga tidak mengusir. Dia tahu sendiri di mana batasannya dia. Dia juga tidak mau mencari tahu tentang kita. Intinya dalam segi tugas, media-media lain, ternyata banyak sekali ilmu pengetahuan yang akan kita dapatkan dari iptek tersebut.
gadget ini merupakan media yang sangat mudah kita bawa kemana-mana. Bahkan ada juga pergi ke WC pun bawa HP ya. Berdering Bu, bunyi nih, sudah asik nih bermain game. Bahkan tidak ingat tempatnya di mana yang dibawa, ternyata di WC. Nah, kita juga harus bisa nih membatasi diri bahwa HP tersebut kita bisalah tinggal dulu sebentar. Saatnya sholat berarti ditinggal dulu lah HP-nya. Dimatikan atau di silent lah. Tidak ada bunyi suara sedikit pun. Jadi hanya getar saja, walaupun sebenarnya mengganggu juga getarnya nih. Siapa nih telepon waktu sholat zuhur bergetar, terus sekalinya ketua kelas nih mau ngasih tahu masukan pelajarannya Bu Almi. Nah, kalau misalnya jelas, berarti kan sudah tahu nih, atas nama Nurfiana lagi sholat Bu, mungkin agak terlambat adanya konfirmasi. Tetapi kalau tidak ada konfirmasi, maka apa? Alpa. Nah, ketika kita menggunakan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, memudahkan sekali ya. Misalnya Ibu nih, hari ini kita khusus ya bertemu di hari Kamis. Biasanya kita ketemunya di jam terakhir. Karena adanya sebuah interaksi, ternyata kita bisa loh mempercepat waktunya. Daripada kalian jam kosong, kita maju saja di jam yang memang gurunya sedang berhalangan. Jadi ada bisa kita majukan ke jam yang lebih awal daripada kalian keliaran keluar. Lalu kita bisa mencari teman yang kondisinya belum masuk ke kelas. Jadi buat teman-teman, walaupun tidak ada alarm, tidak ada telepon, berarti sudah peka nih. Oh iya Bu, jam 7.30 sebenarnya sudah masukkan, sudah standby di sekolah. Walaupun ada atau tidak ada gurunya, kita sudah ada ya Bu. Kita sudah piket, kita tidak pernah koar-koar sama teman-teman, menandakan bahwa teman kita itu solid sekali ya Bu dalam segi interaksi. Jadi ada teman kurang satu saja dicari, hai teman-teman, sudah masukkan. Jadi sudah tahu alarmnya itu sudah ada. Tanpa adanya bunyi tawa, silahkan masuk ke dalam kelas. Maksudnya tanpa ada suruhan dari guru lain. Kan ada tuh, kalau nggak ada gurunya langsung aja keliaran kemana-mana. Tetapi kalau ada gurunya kan aman aja nih, seperti sekarang. Nah, dalam media yang mudah yaitu menggunakan handphone. Yang sering kalian gunakan adalah handphone. Tapi kalau yang medianya agak berat seperti ngeprint file, menulis sesuatu yang jangkauannya sangat luas, berarti kan ada media yang lebih canggih lagi seperti laptop ataupun iPad. Tetapi fungsi dan juga kegunaannya itu beda-beda. Nah, kalau HP mungkin bisa Bu menggunakan Microsoft Word, tetapi dalam segi fasilitas di dalamnya berbeda sekali dengan laptop. Menu-menunya sedikit. Tapi kalau foto bisa Bu dimasukkan untuk hanya sekedar artikel saja. Misalnya kita menggunakan media, silahkan membuat clipping atau makalah yang menandakan tentang apa sih ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Jadi kalian cari saja di Google, ternyata banyak ya Bu ilmu pengetahuan, bukan cuma satu. Kalau kita bukanya satu saja berarti sama dong jawabannya Nur Intan sama Alicia kalau satu aja yang diklik. Nah, tapi kita buka lagi, kita modifikasi namanya. Kamu tambahkan yang dari buku boleh, kamu tambahkan dari Google juga nggak apa-apa. Adanya modifikasi. Karena yang mengerjakan ada 34 siswa, otomatis kemungkinan banyak plagiat, banyak yang kita tiru dalam segi informasi tersebut. Kamu baca artikel satu, keluar ini lagi Bu, trending topik. Sudah ada beritanya. Beritanya tentang misalnya anak sekolah yang memang fasilitasnya sudah tercukupi dalam segi media, fasilitas laptop di sekolah masing-masing. Nah, jadi pertamanya kalian di kelas 10 belum bisa menggunakan aplikasi misalnya Canva. Ternyata di kelas 11 sudah bisa ya. Sudah bisa, udah ada foto, udah bisa bikin brosur, bahkan kalian menggunakan media tersebut dalam segi hobi kalian. Jadi bisa jadwal pun bisa ya. Jadwal pelajaran bisa, lalu piket kelas bisa, tinggal di print saja.
Kalau zaman dahulu kan kita hanya, oh kita harus digunting ya, harus di print dulu, atau dibuat sebuah pola seperti di belakang, ada yang dari tangan, ada yang print-printan, lalu sebagai reward juga. Setiap ada yang juara ternyata ada penghargaannya loh Bu, seperti tulisan, sertifikat, berarti kan di print dulu toh. Nah, di printnya berarti menggunakan media apa? Ada yang menggunakan Canva dulu, didesain. Nah, nanti semua kelas dapat nama masing-masing di setiap sertifikat. Oh iya, bagus dalam membaca Al-Quran di kelas 11.4 atas nama misalnya Mulyani. Nah, jadi ada penghargaan atau reward yang pernah kalian dapatkan menandakan bahwa kita juga ada loh prestasinya. Ada sertifikat yang bisa kita dapatkan, tetapi yang resmi ya, bukan yang sertifikat orang kita edit namanya. Kan ada tuh, udah ada namanya, tetapi nama orang. Sedangkan barcode yang di-scan, oh ternyata punyanya Ramadhani. Berarti yang ahli sebenarnya Ramadhani, bukan Mulyani. Karena hanya mengedit nama saja atau menghapus, diedit. Nah, sekarang kan mudah tuh, pemalsuan dalam segi data. Nah, datanya pertamanya namanya Ramadhani, ternyata sebenarnya aslinya Mulyani. Kebalikannya. Jadi ada data yang memudahkan kita, ada juga data yang bisa kita ambil juga. Maksudnya orang yang jahat. Kalau dalam media pembelajaran, namanya cyber. Ada kejahatan kriminal di dalam media sosial. Kalian menggunakan media sosial? Ya, apa media sosialnya? Ya Instagram. Mau masuk sekolah saja kita posting juga ya. Posting apa? MP, LS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, dulu Ibu tidak kenal nih wajah-wajah kalian, belum hafal namanya. Tapi karena adanya interaksi, karena sering bertemu, lalu sering lihat wajahnya terus, memudahkan kita untuk saling mengenal. Walaupun sebenarnya susah banget ya menghafalkan 140-an lebih orang dalam 1 tahun. Jadi refresh otak lagi. Oh, ada murid baru lagi nih. Kalau kalian ngelihat Ibu ada berapa? Oh, 1 aja mudah, Bu Almi. Bu Almi lagi. Oh, ada Bu Almi lagi. Hai Bu Almi. Lalu kalau Ibu harus menghafalkan, oh itu kah yang kembar? Oh salah. Namanya Riva dengan Reva. Jadi kita lihat namanya Riva, satunya Reva. Jadi sekilas sama wajahnya, tetapi dalam segi karakter beda ya. Lalu kelasnya juga beda. Kita hanya melihat dalam segi sekilas. Ternyata kita salah orang. Oh, teman kita angkut ternyata lain. Kamu kok nggak masuk kelas? Padahal beda orang. Nah, kita juga harus bisa mengenali dari segi karakter teman kita atau bukan. Jangan kita angkut-angkut saja ternyata salah orang. Ya. Nah, jadi dalam segi pengetahuan kita juga harus bisa mengimbangi. Kalau kamu misalnya nggak pernah ngerjakan tugas, minimal ngapain? Interaksi. Ya, yang merasa Bang Rifki nih, interaksi dengan teman-teman, berarti harus lebih aktif ya. Lebih aktif menggunakan HP-nya untuk berinteraksi dengan teman-teman. Karena semuanya ada usaha dulu. Tidak ada langsung, oh tiba-tiba jebrek tugas di meja, tidak ada ya. Harus ada usaha dulu yang memang kita cari. Kalau tidak ada usahanya berarti kan nggak mungkin tugasnya numpuk ya. Nggak mungkin alarmnya datang ke Ramadhani. Tugas yang numpuk, harus ada usaha dulu. Interaksi, nanti Ibu kirimkan tugasnya ke Ramadhani. Oh iya, ada 100 soal nih dalam waktu 2 bulan karena tidak pernah mengerjakan. Nah, beda sekali dengan anak-anak yang tertib setiap hari langsung dikerjakan, berarti tidak ada tunggakan. Ya, tidak ada tunggakan, tidak ada sebutan nama, oh atas nama bulan. Biasanya rajin di pelajarannya Bu Almi, tetapi di matematika dia sering tidak masuk. Misalnya, nah jadi ada tanda lain di mapel lain, menandakan bahwa anak ini kok berbeda ya, tapi di agama bagus aja, hadir terus ya Bu. Interaksinya gimana? Oh iya, dia kurang dalam segi berhitung, makanya dia tidak pernah berhasil dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, ada kekurangannya. Jadi harus bisa sharing juga ke teman lain. Jikalau ada kendala berarti kita sharing lah, misalnya ke juara satunya kah,
atau teman-teman yang biasanya tampil ke depan karena sudah menguasai dalam segi materi matematika. Nah, kalau agama kan kita masih kurang lebih saja. Kalau misalnya kalian belum bisa, minimal berusaha dulu dalam segi membacanya dulu. Kalau nggak bisa, kan ibu masih toleran tuh pakai menggunakan tulisan Latin sedikit demi sedikit. Minimal tahulah daripada hanya bergetar-getar aja mulutnya ya. Jadi ada anak-anak yang memang baru disuruh saja langsung, Bu, belum, Bu, nanti ya. Belum, Bu, sebentar lagi. Padahal waktunya sampai habis ya 2 jam. Nah, ada anak-anak yang memang langsung aktif nih. Oh, saya aja Bu duluan, saya sudah siap nih. Jadi langsung maju untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Kalau agama mungkin lebih ke tentang Quran surah, ayat-ayat. Materi ada, tetapi dalam segi pembahasan, nalarnya lumayan kritis. Jadi kita harus lebih aktif nih. Oh, ternyata dalam media mencintai iptek ini kita harus bersemangat loh. Adanya semangat untuk membuka dulu. Bukan buka aja, beli dulu paketnya minimal. Baterainya disediakan, nanti kita mau buka tugas aja nggak bisa Bu, baterainya habis. Nah, yang lainnya sudah siap nih 100%. Nah, satu orang tidak siap sama sekali, berarti 0%. Pinjam HP-mu aja ya, kita gantian. Ada kan anak yang seperti itu. Jadi ketika belajar, kita harus mempersiapkan juga semuanya. Jadwal di hari Kamis, otomatis agama. Jangan yang di bawah bukunya adalah buku sejarah. Kan beda ya. Ada anak-anak yang dalam segi mengamati, dalam segi semangat, sudah semangat nih. Malamnya bener Bu, agama dibawa, dilihatnya maksudnya. Ketika di hari H yang dibawa bukunya sejarah karena sama kulitnya, sampulnya. Jadi kita amati lagi nih. Pernah kalian salah buku? Nah, pernah. Sebenarnya dibuka atau enggak? Enggak dibuka, cuma kulitnya aja ya. Nah, jadi lebih teliti lagi. Jadi ketika guru memberi tugas, gurunya tidak kecewa bahwa oh semuanya harus presentasi hari ini, berarti sudah langsung dikumpulkan tugas-tugasnya. Nah, ada beberapa teman yang memang aktif berarti otomatis tidak ada tunggakan. Ada juga teman yang tidak aktif berarti harus bisa nih menggunakan ipteknya atau teknologi yang kamu punya. Minimal menghubungi guru ya. Kalau kalian punya tunggakan walaupun gurumu tidak menagih, ada loh catatannya. Kalau kamu mungkin happy-happy aja, ternyata gurumu nungguin. Oh, atas nama siapa lagi ya yang beda? 5, pelajarannya PKN. Nah, dia tidak pernah mengerjakan karena tidak hafal pasal-pasal. Padahal pasalnya ini mudah saja, hanya 2. Nah, 1 orang ini disebut terus namanya karena tidak pernah mengerjakan tugas-tugas. Otomatis minus di pelajaran PKN. Tadi minus 1-nya di pelajaran matematika karena kurang berhitung. 1-nya tidak bisa menghafal pasal-pasal. Nah, kamu interaksi dulu kepada guru menggunakan media iptek tadi. Ada teknologi. Berarti kita harus lebih aktif lagi dalam menggunakan media yang kita gunakan. Kalau nggak punya nomor, berarti hubungi Bu Almi. Bu, mohon maaf, saya minta tolong untuk kirimkan nomor Bapak yang mengampu mata pelajaran PPKN. Saya ada tugas yang tertinggal, Bu. Berarti usaha dulu ya. Usaha dulu. Karena setiap anak pasti ada kegiatan luar. Jadi ada yang misalnya pramuka, otomatis ada dispen ya. Lalu ada pertandingan, contoh. Pertandingannya ini nggak hanya 1 hari, ternyata bisa sampai 1 minggu. Itu bukan setiap hari, setiap ada momen. Jadi ketika ada kegiatan bukan hanya 1 orang. Nah, otomatis tugasnya pasti tertinggal. Nah, ada juga guru mengamati dalam segi media tadi. Kalau Google Form otomatis semuanya masuk. Tapi kalau gurunya pengen ketemu langsung, wajahnya yang mana, berarti kurang ya, belum ada dalam segi ulangan secara bersama-sama. Jadi ulangannya saja tertinggal nih. Atas nama Nur Intan, tidak mengerjakan tugas karena sedang sakit, contoh. Jadi kan ulangan saja kita absen. Bahkan sampai tanda
tanda tangan bergilir. Oh, sampai di belakang aman. Di sini kopong, ternyata non-muslim, ada soal khusus. Yang di sini ternyata ada juga yang tidak hadir karena sedang sakit. Jadi setiap hari itu kita lihat ada rata-rata teman yang tidak hadir ya. Kita pengennya semuanya hadir semua, ternyata ekspektasi kita tidak sesuai dengan harapan kita. Ibu pengennya nih, semuanya hadir, ternyata tidak semuanya karena kita tidak tahu kondisi fisik seseorang itu bagaimana. Ada yang kuat, ada yang rentan, ada yang biasa saja. Kalau yang biasa saja berarti setiap hari hadir ya, di absen full, tidak ada izinnya, tidak ada alpanya, tidak ada, ya pokoknya nggak ada keterangan lain lah, hanya titik saja, berarti rajin banget nih. Mungkin pernah tetapi hanya terlambat saja, selebihnya dia masuk. Jadi kalau orang rajin, tiba-tiba nggak ada, kayak nggak percaya kan, mustahil nih, oh biasanya ada loh. Terus kalau misalnya satu ada, tapi di pelajaran agama nggak ada, kan memang berbeda ya. Hari ini mungkin yang nggak ada atas nama rahmat, karena memang sedang sakit, kalian juga mengetahuinya. Ada beberapa teman izin tetapi dalam segi keperluan yang lain. Ada juga yang memang hilang tanpa jejak, itu beda cerita ya. Jadi ada permasalahan yang beda-beda, bukan hanya yang rajin aja, tapi ada yang tingkatnya sudah high, ada yang standar-standar saja, ada yang memang sudah level tinggi. Nah, jadi kalau kalian mau nilainya bagus, otomatis gunakan juga lah ipteknya, gunakan juga medianya selagi kalian diperbolehkan untuk membuka HP. Tapi kalau gurunya tidak memperbolehkan, berarti silahkan jawab sesuai dengan berpikir kritis. Berarti kamu berusaha dalam segi media mengingat. Otaknya nih digunakan. Saya pernah baca artikelnya Bu, berarti otomatis sudah ada kesempatan untuk membaca terlebih dahulu. Jadi membaca dulu baru kamu tulis kembali. Ada pasti ingatan yang nyangkutlah di ingatanmu ketika belajar. Jadi ada teman-teman yang mudah meresap, ada juga yang harus dijelaskan kembali. Misalnya hari ini Ibu sudah menjelaskan tentang berpikir kritis, ternyata ada teman yang aja, nggak paham berpikir kritis itu apa. Dari awal sampai akhir 2 jam, apa tadi ya? Nah, ada juga teman yang ketika belajar, oh iya, berpikir kritis itu kita harus berusaha dengan sangat ekstra ya dalam segi mencari sesuatu, entah itu ilmu kah, entah itu kita berinteraksi dengan orang kah, kita harus berusaha dulu. Nah, berbeda dengan anak yang hanya diam saja, kita nggak tahu nih, dia paham atau enggak, dia tidak adanya respon, jadi hanya seperti patung, diam aja, jadi ditanyain kau bisa kau diam aja. Kan ada tuh anak yang pasif ketika belajar, jadi dia harus ditanya dulu baru dia ngomong. Ada juga anak yang langsung bertanya tanpa kita mulai. Bu, bolehkah saya bertanya misalnya? Jadi ada anak yang aktif, ada juga anak yang pasif. Jadi sudah ada penilaiannya. Oh, deretan sini rajin-rajin. Oh, di sini kurang rajin karena temannya kurang 1 nih misalnya. Di sini rajin juga karena full, kotanya sampai belakang, tidak ada yang kopong. Nah, jadi kita lihat dari segi duduk saja, kita juga bisa melihat karakter orang. Nah, misalnya di depan, alasannya apa di depan? Oh, ada kipas, Ibu kira karena biar terlihat lebih jelas. Nah, ada teman yang kondisi matanya kadang-kadang buram, jadi kebanyakan pilihnya di depan. Lalu ingin fokus dalam segi pembelajaran, jadi tulisannya lebih jelas. Nah, kalau kita menggunakan media handphone, lama-lama mata kita agak buram ya, merasa nggak? Merasa, makin lama makin ciut sedikit demi sedikit. Tapi kalau layarnya terang, ngegame kok aman aja ya. Ya kan kadang-kadang ya. Jadi lama-lama mungkin kapasitas mata kita akan semakin menurun karena kita menggunakan gadget. Adanya sinar radiasi. Jadi agak sedikit lah dikurang-kurangin. Yang sering begadang berarti minimal jam 10 sudah tidur lah. Di off-kan HP-nya, agak dijauhkan dari jangkauan kita ketika tidur. Jadi ada efek radiasi juga karena adanya teknologi yang sudah canggih. Adanya sinar yang memang
berpengaruh dalam segi otak kita. Jadi anak yang pertamanya pintar banget bisa berubah jadi ngedrop hanya karena terpengaruh akan gadget. Jadi gunakan untuk media yang memang bermanfaat. Ini ada berapa? Ada berapa orang? Kira-kira yang kalau yang Islam? Sampai 20? Ya, silahkan buat kelompok 5 kelompok. Buat 5 kelompok, berkumpul jadi satu aja. Mau acak dari sini 5 boleh. Ini pas ya? Ini? Atau ada yang 6 boleh? 5 kelompok coba. Ngikutin ke belakang situ boleh. Ya, ke WC aja nggak apa-apa. Boleh begini. Ya, silakan bergabung. Ada tugas untuk kalian. Ya, bergabung aja. Versi kalian aja nggak apa-apa. Berkumpul dengan 5 orang. Kalau misalnya tidak cukup berarti ada yang 6. Kalau kebanyakan. Cukup toh? Itu 2, 3, 4, 5. Kamu sini kah? Situ. Di sini kamu, Ramadan kah? Kamu ikut mana? Ini kah? Sini. Kamu ikut di mana? Kamu ikut di grup yang mana? Sembarang aja. Mau ikut sini juga enggak apa-apa. Sama rata berapa? 4? Kalau sama rata berapa? Ya ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Itu 4 aja kata dia. Berarti ada 4 enggak apa-apa. Apa? Yang 6 siapa? 2, 4. Yang mana? Ya langsung gabung aja dulu. Langsung gabung aja dulu coba. Kita hitung dulu. Kita coba untuk gabung dulu. Digabung dulu. Nih. Ada soal. Tugasnya ini individu duduknya saja yang secara bersama-sama, tetapi dalam menyelesaikan kalian menjawab masing-masing. Di situ ada soal pilihan ganda 10 dan juga ada soal esai 5. Nah, jadi setiap anak membawa buku masing-masing untuk menjawab versi kalian. Karena medianya hanya terbatas, jadi Ibu ingin membacanya secara bersama-sama, tetapi dalam jawaban versi masing-masing atau individu. Ya, gabung aja biar bisa baca soalnya. Ya. Nih, soalnya sama-sama, jawabannya beda-beda. Versi kalian masing-masing. Ya, di buku sini. Buku agama bawa tuh. Sembarang aja. Boleh sementara jawaban aja dulu. Tapi kalau waktu luang boleh sama soal. Kan ini terbatas kan waktunya. Ini kan satu aja. Sementara langsung jawaban aja. Nanti kalau udah ada waktu luang, boleh kamu tulis di rumah. Ya, sementara. Ini kan waktunya terbatas. Jadi kan langsung jawaban aja. Di buku aja, nanti hilang. Di buku aja. Ya, sambil gunakan media ipteknya ya. Baik, Bu.
Iya. Dengan menggunakan media iptek boleh. Jawaban kalian kan versi masing-masing tuh yang esai. Jawaban pilihan ganda juga kan belum tentu benar semua. Jadi sambil dilihat. Kelihatan? Kelihatan ya? Jadi, di mana? Ini sama siapa? Berempat. Ini, di sini ya. Bertiga aja kah jadinya? Kamu? Bertiga kah? Sebenarnya nggak ngaruh sih, karena kan hanya duduknya aja yang sama-sama, tetapi dalam tugas kan individu, jadi tetap bertanggung jawab masing-masing. Iya. Lina gabung ke sini aja nggak apa-apa. Kenapa? Soalnya tuh langsung jawabannya. Sementara jawaban aja, karena kan waktunya terbatas. Oke? Nanti kalau ada waktu luang nggak apa-apa, soalnya ditulis ya. Hah? Ini teman lu nggak kelihatan? Kamu baca soal bisa nggak? Soalnya. Ya, silahkan dikerjakan. Kita duduknya memang bersama-sama, tetapi dalam segi tugas silahkan dikerjakan secara mandiri. Di situ ada beberapa soal, ada pilihan ganda dengan isai. Nah, nanti kalian silahkan mencari jawaban terbaik versi kalian masing-masing. Rifki aman? Kenapa yang di sini aja? Rambut di atasnya belum. Wah. Ya sininya lo tebal. Aman? Sementara jawabannya aja dulu kan mepet. Kan belum tentu jawabannya benar. Minimal dibaca dulu ya. Nggak cap-cip-cup. Yang esai nomor 5 itu sudah pernah kita kerjakan. Jadi bisa dilihat di catatannya kalau kalian mengerjakan tulisan. 1 ayat saja itu. Iya, karena waktunya mepet kan.
Iya. Bisa? Ya, berusaha dulu ya. Nggak kelihatan kamu dari tadi kebelet pipis. Nah, udah bilang. Takut. Ya, karena waktunya sudah habis, silahkan tugasnya dikumpulkan ke depan semuanya. Yang buku tulisnya aja. Buku tulisnya sudah belum? Ya, siapa lagi yang belum? Sudah semua? Oke, baik. Berarti sudah semua ya. Jadi tadi kalian sudah belajar tentang membiasakan berpikir kritis, di mana apa yang kalian lakukan berarti harus kalian usahakan terlebih dahulu. Jadi
pikiran kalian harus terbuka luas, bukan hanya di satu tempat saja. Jadi bisa kalian membuka dengan media lain, yaitu dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Yang biasa kita gunakan yaitu HP, memudahkan kalian dalam mencari berbagai macam informasi, bukan hanya satu saja, tetapi sangat luas. Bisa di negara kita sampai dengan ke negara yang lain. Apakah ada pertanyaan atau ada yang belum kalian pahami? Tidak ada? Berarti sudah paham semua? Ya. Mungkin untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan dan juga kerjasamanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah Bu Almi, tadi saya sudah mengikuti kelasnya Bu Almi. Bagaimana nih Bu perasaannya Bu Almi tadi waktu di kelas? Alhamdulillah perasaannya sangat senang karena banyak siswa yang antusias dalam kegiatan pembelajaran. Rata-rata juga hadir semua di kelas. Mungkin ada beberapa terlambat karena pergantian jam, ada yang keluar sebentar untuk ke WC kan Bu ya. Iya. Terus dalam kegiatan pembelajaran juga anak-anak aktif dalam mengerjakan tugas-tugasnya, responnya juga cepat Bu. Iya, alhamdulillah sih Bu ya. Memang tadi saya melihat itu ketika Ibu mengajar itu alhamdulillah adem banget Iya. gitu kan, anak-anaknya juga ya rapi lah gitu ya, teratur semuanya. Kemudian Bu, apa nih tantangannya tadi ketika Ibu di dalam kelas tadi, ada merasa tantangan apa nih yang dirasakan? Tidak ada tantangan sih Bu, karena anak-anak sudah bisa untuk dikondisikan di dalam kelas, terus memahami dalam kegiatan pembelajaran dan aktif juga Bu. Iya, tadi saya lihat memang waktu Ibu bagiin kelompok aja mereka udah ini ya, Udah mulai aktif udah ya. aktif, udah masuk ke kelompok masing-masing, menyesuaikan. Iya ya benar. Lalu Bu, rencana tindak lanjutnya apa nih Bu untuk kedepannya? Ya, saya ingin murid semuanya bisa berkembang sesuai dengan bakatnya tadi. Karena ada beberapa anak yang memang hanya diam saja, kadang-kadang tidak mau tanya, tetapi sebenarnya bisa. Hanya saja dalam keaktifan mungkin kurang. Jadi setiap anak saya berharap bahwa anak tersebut bisa lebih aktif lagi dalam bertanyanya, atau ke saya, bisa juga ke temannya. Jadi dalam kerja kelompok ataupun kerja mandiri, dia bisa bertanggung jawab dengan sangat baik Bu. Iya, baik, cukup bagus sih Bu ya, untuk rencana tindak lanjut ke depannya. Semoga berjalan lancar sesuai dengan rencana Ibu dan harapan Ibu. Mungkin itu saja Bu dari saya. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah diberi kesempatan bisa mengikuti kelasnya. Iya, sama-sama Bu. Ya, mungkin itu Bu ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.